Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak soli dan solihah. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ibu akan memberi materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam pelajaran 5 yang berjudul Islam mengajarkan kesucian. Sebelum ke materi, kita baca dulu di halaman 55 ya. Tafakuh. Mari memahami. Azan Isya berkumandang dari masjid, menandakan bahwa waktu sholat Isya sudah tiba. Faisal bergegas mengambil sarung dan peci, lalu menuju ke masjid. Tiba-tiba langkahnya berhenti. Dia menghampiri ibunya yang juga sedang bersiap-siap. Bu, tadi aku makan dan minum. Apakah itu membatalkan wudhu? Tanya Faisal. Tidak, nak. Makan dan minum tidak membatalkan wudhu, jawab ibu sambil tersenyum. Kamu cukup berkumur-kumur dan menggosok gigi agar mulutmu bersih dan sisa makanan dan minuman, kata ibu. Lalu apa yang menyebabkan batalnya wudhu, Bu? Tanya Faisal lagi. Wudhu seseorang batal jika melakukan hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Misalnya buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Kalau dia hendak sholat, dia harus berwudu dahulu agar sholatnya sah, jawab ibu. Ibu kemudian menjelaskan tentang pengertian hadas dan macam-macam. Mari kita simak pembelajaran hari ini ya teman-teman. Anak-anak, Islam mengajarkan tentang kesucian yang mencakup suci badan, pakaian, dan tempat. Kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga kesucian dari kotoran, baik berupa najis maupun hadas. Kesucian merupakan hal penting sebab kesucian merupakan syarat untuk ibadah. Baik, ibu yang pertama akan menjelaskan tentang mengenai arti bersih dan sehat. Bersih, pangkal sehat artinya menjaga kebersihan menjadikan kita sehat. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus menjaga kebersihan dari badan, pakaian, dan lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, badan yang bersih dan sehat. Seperti apa ya? Contohnya perilaku menjaga kebersihan badan yaitu dengan cara mandi 2 kali sehari, berwudu setiap akan sholat, dan beristinja setiap buang air. Kemudian pakaian yang bersih terlindungi dari kotoran. Contoh perilaku menjaga kebersihan pada pakaian yaitu pakaian itu berfungsi melindungi tubuh kita dari panas, keringat, debu, polusi, dan lainnya. Dengan pakaian juga harus digunakan dengan bersih. Setelah dipakai, jangan lupa cuci agar terhindar dari sarang kuman dan penyakit. Kemudian, lingkungan bersih agar masyarakat sehat. Contoh lingkungan bersih dan sehat adalah kamar, rumah, tempat sholat, halaman, jalan, semuanya harus bersih. Kemudian, setiap seminggu sekali melakukan kerja bakti bersama teman-teman atau tetangga. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya ya, agar terhindar dari penyakit. Kemudian, yang bagian B, aku senang berwudu. Teman-teman pasti senang berwudu ya. Secara bahasa, wudu bermakna bersih dan indah. Syarat syariat,
Wudhu adalah membersihkan anggota-anggota badan, yaitu anggota wudhu, untuk menghilangkan hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Contoh hadas kecil adalah ketika buang angin atau kentut, ketika buang air kecil, ketika buang air besar, atau bersentuhan kulit dengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, jadi ketika kita saat seperti itu, kita harus berwudu kembali ya. Supaya apa? Supaya bersih dan suci kembali. Nah, sekarang bagaimana tata cara wudu yang benar? Mari kita simak video berikut ini ya. لا تقبل الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Niat. Niat adalah al-qasdu atau keinginan, dan al-iradah adalah kehendak. Keinginan, kehendak, dan niat letaknya di dalam hati. Berniatlah dalam hati untuk menghilangkan hadas. Sebelum kita melaksanakan wudhu, ucapkanlah basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah keran air secukupnya untuk menghindari mubazir. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Membasuh tangan meliputi punggung tangan, telapak tangan, hingga sela-sela jari. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Mengambil air dengan tangan kanan. Masukkan air ke dalam mulut dan hidung dalam secidukan. Kemudian air dikeluarkan dengan tangan kiri. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Membasuh wajah. Membasuh seluruh bagian wajah, panjangnya dari dahi batas tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, sedangkan lebarnya dari telinga ke telinga. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan. Membasuh tangan sampai sikut. Dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali. Membasuh kepala beserta telinga. Basahi kedua telapak tangan. Lalu, basahi kepala bagian depan dengan menarik tangan hingga kepala bagian belakang. Kemudian, menarik tangan kembali hingga kepala bagian depan. Kemudian, bersihkan telinga bagian dalam dengan menggunakan tunjuk.
sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Membasuh kaki. Membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki. Dimulai dari kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian dari kaki kiri sebanyak 3 kali. Anggota kaki yang terbasuh air wudhu meliputi punggung kaki, telapak kaki, jari hingga sela-sela jari, sampai batas mata kaki. Doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Anak-anak soli dan soliha, ketika berwudu haruslah tertib ya. Arti tertib adalah saat wudu harus berurutan dan tidak boleh bolak-balik. Jika tidak sesuai atau tidak berurutan, maka wudunya tidak sah dan harus diulang kembali. Alhamdulillah. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya di rumah ya. Dan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Selalu semangat anak-anak soli dan soliha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.